Shalom adik-adik. Puji Tuhan, apa kabarnya adik-adik? Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah adik-adik kita tiba lagi di ibadah sekolah minggu secara online. Tapi sebelum itu kakak masih mau mengingatkan adik-adik untuk mentaati protokol kesehatan yang ada. Memakai masker kalau keluar rumah, mencuci tangan, memakai hand sanitizer dan menjaga kebersihannya adik-adik supaya kita terlepas dari virus corona dan kita bisa beribadah
nanti kali kita berdoa. Adik-adik boleh tangannya untuk kemudian kita bisa berdoa. Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur Engkau menyertai semenjak kami tahu pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, berfirman firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu, dan untuk kemuliaan nama Tuhan Tuhan. Sebentar Tuhan, coba saja kami akan mendengarkan firman-Mu, kosongkan hati di berkat kami Tuhan, supaya kami boleh tak dilarang Tuhan, boleh fokus hanya kepada-Mu saja Tuhan. Firman-Mu Tuhan, tolong menjadi kadang terbantahkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami ucap syukur bahwa pada hari ini Tuhan kami sudah beribadah. Mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang Tuhan Yesus mengampuni perempuan berdosa yang ada di dalam kitab Lukas 7 ayat 36 sampai 50. Adik-adik dengerin dengan sungguh-sungguh ya. Ada seorang bernama Simon, ia adalah orang Farisi yang mengundang Tuhan Yesus untuk datang ke rumahnya dan makan bersama dengan dia. Lalu tiba-tiba datang seorang wanita untuk menghampiri Yesus dengan membawa buli berisi minyak wangi. Minyak wangi pada saat itu harganya sangat mahal. Adik-adik tahu siapa wanita ini? Wanita ini adalah orang yang hidup dalam dosa. Nah, kemudian apa yang dilakukan wanita ini? Wanita itu menangis adik-adik dan air matanya membasahi kaki Tuhan Yesus. Wanita itu juga mengeringkan kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya. Lalu diciuminya kaki Tuhan Yesus dan dituangi dengan minyak wangi yang dia bawa. Ketika Simon melihat hal itu, ia pun berkata dalam hatinya, "Jika Tuhan Yesus adalah nabi, pasti ia tahu siapa wanita itu, bahwa ia hidup dalam dosa." Kemudian Tuhan Yesus memanggil Simon dan bercerita kepadanya. Ada dua orang yang berhutang kepada orang yang meminjamkan uang. Yang seorang meminjam 500 dinar dan yang seorang lagi meminjam 50 dinar. Tetapi kedua orang tersebut tidak punya uang untuk melunasi hutang mereka. Akhirnya hutang mereka dihapuskan sehingga mereka tidak perlu mengembalikan uang tersebut. Kemudian Tuhan Yesus bertanya kepada Simon, "Di antara kedua orang tadi, siapakah yang lebih mengasihi orang yang meminjamkan uang itu?" Simon pun menjawab, "Orang yang meminjam paling banyak." Tuhan Yesus pun berkata bahwa jawaban Simon sangat tepat. Kemudian Tuhan Yesus melihat wanita itu dan berkata kepada Simon bahwa Simon tidak menyambut Tuhan Yesus seperti wanita itu. Adik-adik masih ingat kalau wanita itu membersihkan kaki Tuhan Yesus dengan air matanya, lalu dikeringkan dengan rambutnya, dan dicium dan dituangi dengan minyak wangi. Nah, Tuhan Yesus tahu adik-adik kalau wanita ini hidup dalam dosa. Tetapi apa yang dilakukan wanita itu menunjukkan betapa ia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan Yesus pun mengampuni wanita tersebut. Nah adik-adik, dari cerita kita hari ini, kita boleh diingatkan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Jika kita melakukan kesalahan, jika kita merasa tidak damai sejahtera karena melakukan kesalahan, tidak taat kepada Tuhan, kita harus ingat bahwa Tuhan mengasihi orang-orang yang berdosa. Oleh karena itu, mari kita datang dengan hati yang tulus, berdoa supaya Tuhan mau mengampuni kita. Jika kita mau datang dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan, pasti Tuhan akan mengampuni kita. Nah adik-adik, firman Tuhan kita sampai di sini dulu. Kiranya boleh menjadi berkat buat adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita mau tutup ibadah kita. Sebelum kita tutup ibadah kita mau angkat pujian Gunaikan Syukur. Buat hari yang Kau beri.
kita dan ikat tangannya. Gak usah ikutin kakak berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat penyertaan Tuhan. Sepanjang ibadah kami boleh memulai ibadah hingga mengakhirinya dengan penuh ucapan syukur. Tuhan, kami serahkan ibadah kami, biarlah ibadah kami boleh menyenangkan hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk pelayanmu, kakak sekolah minggu yang sudah melayani Tuhan. Biarlah Tuhan pakai lebih lagi dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, kami juga berdoa untuk firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kak Sharon. Biarlah Tuhan kami boleh belajar, kami boleh menerapkan firman-Mu ke dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan biarlah Tuhan hidup kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Tuhan yang tahu keadaan bangsa kami semakin hari semakin jahat ya Tuhan. Tapi kami percaya kalau kami berjalan bersama dengan-Mu, kami bisa melewatinya ya Tuhan. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu minggu depan.